bahwa anak dan istrinya begitu ditinggalkan saja. Maka Hajar bertanya lagi, "Wahai suamiku, apakah yang kamu lakukan ini adalah perintah Tuhanmu?" Maka Ibrahim hanya menganggukkan kepalanya. Lisannya tidak mampu untuk berucap. Kepalanya menganggukkan, pertanda bahwa ia mengiyakan bahwa itu adalah perintah Tuhannya. Setelah itu hanya sekejap saja, mata Ibrahim sudah tidak nampak lagi, sudah berada di balik bukit, dan ia berdoalah dari bukit tersebut. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuqna lahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatihi qalilan summa adtaru ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wahai Tuhanku, kutitipkan anak dan istriku di padang tandus ini, maka berkahilah tanah ini. Sidang hadirin sholat rahimahumullah. Kisah selanjutnya, ketika Siti Hajar ditinggalkan Ibrahim, ia hanya ditinggalin bekal satu kantong kurma dan satu gerabah tempat air. Ketika ia ingin menyusui anaknya, namun air susunya tidak keluar karena Hajar kurang makan dan tidak ada seteguk air pun yang dapat diminumnya. Sudah berhari-hari dan suaminya tidak kunjung tiba. Dalam keadaan haus, lapar, udara yang panas, maka Hajar mencoba untuk mencari pertolongan kepada orang yang mungkin lewat di daerah tersebut. Maka ia naik ke atas bukit dan ia pun berlari kecil antara bukit Sofa dan bukit Marwah, yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer. Pulang balik 7 kali, dan dari atas bukit ia tengok ke bawah, ke kanan dan ke kiri, dan tidak ditemukan seorang pun yang lewat di daerah itu. Kalaulah ada lewat dengan harapan minta tolong. Dalam keadaan lemah, lunglai yang tidak makan dan tidak minum sudah beberapa hari, air susunya kering, maka ia turun dari bukit Marwah dan didekaplah bayinya yang kecil Ismail sambil menangis karena melihat bayinya yang lemas, karena capek, menangis kehausan, dan seolah-olah tidak bernapas lagi bayi tersebut. Maka Siti Hajar merubah keyakinannya. Ia tidak meminta tolong kepada manusia, tetapi minta tolong kepada Allah, mengajukan atas segala pengorbanan dan penderitaannya. Maka atas kekuasaan Allah, dari arah bawah kaki bayi Ismail tersebut terlihat tanah yang lembab. Akhirnya digali oleh Siti Hajar semakin dalam dan semakin dalam, maka menyemburlah airnya. Saking gembiranya ia berucap, "Zumi, Zumi, Zumi," yang artinya kumpullah, kumpullah. Dan sampai sekarang terkenalah dengan sebutan sumur Zam-Zam. Sebab dari sumur Zam-Zam tersebut, kabilah yang berdagang dari Yaman dan ke Palestina singgah untuk mengambil air minum, bahkan lama-kelamaan tinggal di sekitar sumur tersebut. Maka lembah Baka akhirnya menjadi ramai, dan Hajar bersama anaknya terkenal sebagai pemilik sumur tersebut. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dijang sholat rahimahumullah. Kisah selanjutnya, setelah kurang lebih 13 tahun Ibrahim meninggalkan istrinya, maka rasa rindunya untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Maka atas izin Allah pertemukan mereka ketika Ismail sudah mulai bisa berusaha. Kegembiraan itu tidak lama, hanya beberapa hari saja. Allah pun uji lagi keluarga Ibrahim dengan mimpinya Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, putra satu-satunya yang belum pernah dibelai ketika kecilnya. Maka mimpi tersebut disampaikan kepada anaknya. Firman Allah, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya abati fa'al, inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Maka tatkala anak itu sudah mulai umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku untuk menyembelih kamu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Maka Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar." Subhanallah, Masya Allah. Itulah jawaban yang tulus dari seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Anak mana yang mau disembelih oleh orang tuanya? Karena itu adalah ketaatan yang dididik oleh ibunya, maka anak pun taat kepada orang tuanya. Pada hari yang sudah ditentukan, tanggal 10 Zulhijjah pada waktu duha, Ibrahim bersama Ismail berpamitan kepada ibunda tercinta yaitu Siti Hajar. Betapa berat perasaan hati seorang ibu yang mengetahui bahwa anaknya akan disembelih oleh ayah kandungnya. Maka berkecamuklah perasaan dalam hati seorang ibu. Apakah benar ini perintah Allah, ataukah Ibrahim sudah tidak waras karena sudah lama merantau sehingga ia lupa kepada anak dan istrinya? Lebih-lebih setan mengganggu perasaannya yang membisikkan bahwa Ibrahim telah gila. Tetapi ia adalah wanita yang tabah dan yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Maka ia pun melepas kepergian mereka meskipun berat rasa di hatinya. Sungguh ajaib, pisau yang sudah biasa selama 3 hari sejak tanggal 8 Zulhijjah. Ketika Ibrahim mimpi hari pertama, maka ia sudah siapkan daripada pisau pedang tersebut. Ternyata pisau tersebut tumpul tidak mempan untuk melukai, apalagi memotong lehernya Ismail alaihissalam. Padahal saat itu Ismail sudah pasrah tengkurap di pangkuan ayahnya, dan Ibrahim diseru oleh Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dzibhin adim. Kami panggil, hai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata, dan kami membalasnya dengan sembelihan yang besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah kejadian tersebut, maka betapa gembiranya hati Ibrahim. Maka terlontarlah dari lisannya, karena anaknya tidak jadi disembelih, bahkan digantikan dengan seekor kibas yang besar. Maka Ibrahim adalah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Ismail menyambutnya dengan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka malaikat di sekitar Mina yang melihat peristiwa ayah dan anak-anak tersebut, maka malaikat menyambungnya dengan Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kalimat takbir, tahlil dan tahmid tersebut dikumandangkan oleh Ibrahim dan Ismail sepanjang perjalanan pulang menuju rumahnya. Kalimat tersebut sayup-sayup kedengaran dari kejauhan yang ditangkap oleh Siti Hajar yang sudah menunggu kepulangan suaminya. Semakin lama semakin dekat dan semakin jelas dan semakin nyaring kalimat tersebut. Maka terasa asing bagi Siti Hajar, tidak biasanya suaminya mengucapkan kalimat itu. Setan pun menghembuskan berita bahwa Ibrahim sudah benar-benar gila, telah tega menyembelih anaknya, bahkan jiwanya telah terguncang sehingga ucapannya pun tidak terkendali. Siti Hajar pun berpikiran demikian, jangan-jangan suamiku telah terganggu jiwanya, tega menyembelih anaknya, dan ucapannya yang tidak biasanya ia berteriak-teriak. Namun betapa haru dan gembiranya ketika sudah tiba di rumah, ternyata Ismail putra satu-satunya, dan buah hatinya masih kelihatan segar bugar. Begitu juga suaminya, tampak ceria, tidak sedikit pun menunjukkan kesedihan di wajahnya.
Maka suami, istri, serta anak dari keluarga Ibrahim tersebut saling berpelukan, menangis haru bukan kesedihan, tapi karena telah mampu melakukan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berat. Maka rasa gembiranya Ibrahim dan keluarganya diwujudkan dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid selama 3 hari sambil memotong hewan-hewan kurban yang banyak, yaitu mulai tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah yang disebut hari Tasrik. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya patut kita contoh. Meskipun tidak persis seperti apa yang dilakukan oleh Ibrahim tersebut, maka dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah sungguh sangat luar biasa. Apapun perintah Allah, berat ataupun ringan, akan dikerjakan dengan segera, meskipun tanpa pikir panjang ataupun menunda waktu. Maka begitulah kita sebagai orang yang taat kepada Allah. Apabila Allah perintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu, maka jangan sampai kita menunda. Ketika mendengar azan, segeralah kita tunaikan perintah tersebut, sebagaimana ketaatan Nabi Ibrahim untuk segera melaksanakan perintahnya Allah tersebut. Pelajaran yang kedua adalah kesabaran Siti Hajar sebagai seorang istri yang solehah, selalu mentaati suami dan perintahnya Allah, mengalahkan segala nafsu yang ada pada dirinya. Yang ketiga, kesabaran kepatuhan Ismail putranya kepada orang tuanya adalah sebagai contoh teladan bagi anak-anak kita masa kini tentang akhlak terhadap orang tua maupun terhadap Allah. Yang keempat adalah setiap muslim pasti punya idaman keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka keluarga Ibrahimlah sebagai contoh teladan yang utama. Bagaimana seorang ibu mendidik anaknya ketika masih kecil, padahal tidak ada sekolah apalagi universitas. Hasil dari didikan seorang ibu tersebutlah yang mewarnai Ismail menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi rasulnya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Pelajaran tersebut adalah merupakan bagaimana keluarga kita hendaknya semua mentaati perintahnya Allah. Dari peristiwa ini, mudah-mudahan sekembalinya kita bisa mentaati perintahnya Allah, suami, istri, dan anak-anak kita. Hakikat memotong kurban adalah sesungguhnya adalah kita putuskan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, seperti sifat hanya ingin makan, tidur, dan sebagainya. Sifat serakah yang ingin menang sendiri, bahkan rakus terhadap bagian orang lain. Inilah yang kita potong, sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Jika saat ini kita belum bisa berkurban memotong binatang, mari kita kurbankan waktu kita, langkah kita, harta kita untuk kepentingan agama. Kita makmurkan masjid ini setiap saat, setiap waktu. Maka langkah kita, waktu kita, harta kita semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, engkau adalah berlari menuju ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pahalanya adalah surga sebagaimana luasnya bumi dan langit, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa ani wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله
walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadana nabil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'lamu anna Allah ta'ala faqala qad qala qawlan karima faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat Amin. wal mu'minat Amin. wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Amin. Allahumma bi hidayati wa taufiq wajumna anil munkarat. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ba'ath fihim sultanan nasira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bil akhirah wasari dunya wasaril akhirah irfa'na bala awal wafa awal fahsya wal munkar wasulul mutarifata wasadaina wal mihan ma dhahara minha wa ma batan ansari virus corona min qaryatina kuala sambuja wa min baladina Indonesia wa min budani muslimina amma innaka sami'ud du'a. Amin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sallim alaihi wa sallim. Allahumma sallim ala Muhammad ya Rabbi sallim alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minkum inna waliyya taqabbal ya karim. Ada dalam video saya. Alhamdulillah. Dari tadi alhamdulillah lanjut. Banyak orang di sini ya. Banyak itu. Banyak. Iya. Banyak di sini kalau di luar itu. Iya. Ya, alhamdulillah.